Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Berburu Sewet Wewe Gombel. Pada kisah yang lalu diceritakan, begitu sampai di dekat pohon besar itu, entah mengapa aku merasa tak nyaman, dan bulu-bulu kudukku pun merembang. Lagi lihat apa, Cah Bagus? Lagi lihat wewe gombel, kataku. Mana wewe gombelnya? Suara itu lagi terdengar. Mendengar suara yang berat dan kaku itu, aku pun menoleh ke kiri. Nampak Akas sedang memperhatikan ke arah pohon besar itu. Lalu siapa yang ada di sebelahku? Pikirku. Aku pun menolehkan kepalaku. Astaga! Nampak wajah pocong itu begitu dekat dengan mukaku. Aku pun terloncat ke belakang persis kayak kodok. Melihat aku yang ketakutan, Akas pun tertawa. Ompu, sama yang Ika bae takut. Macam mana Ompu nak menghadapi wewe gombelan gage? Kata Akas. Ompu, aku ni kaget, bukannya takut, belaku. Cirit iyalah tai, Ompu, kata Akas mencibirku. Di saat seperti ini pun Akas masih bisa bercanda, pikirku kesal. Aku pun mendekatkan tubuhku ke Akas, karena di sekitar kami bukan hanya pocong yang ada, tetapi ada beberapa makhluk yang berseliweran di sekitar pohon itu. Nampak Akas memejamkan mata. Sejurus kemudian ia menyentuh pundakku seraya menunjuk ke atas pohon. Nah, kau tengoklah di dahan itu, yang teteknya besar itu, yang gumbaknya panjang. Lah, itulah wewe gombel, ujar Akas. Aku pun mendongakkan kepalaku seraya melihat ke atas. Astaga, begitu menyeramkan sosok itu. Kalau dilihat secara langsung begini, batinku. Besok maghrib kita kesikak lagi untuk menangkapnya, kata Akas. Setelah puas menikmati pemandangan yang mengerikan itu pun, kami berlalu. Begitu sampai di rumah, nampak Uyut sedang muntah darah. Akas pun segera menolong Uyut. Apa ubah yang terjadi? Apa yang ada uhang yang nyantai ubah? Tanya Akas. Yang jadi sasaran uhang itu Irwan. Ubah cuma melindungi Irwan. Sudemlah. Ubah tidak apa-apa, kata Uyut lemah. Rupanya uhang-uhang itu sangat dendam dengan Irwan. Wajah Akas nampak memerah karena melihat cucu kesayangannya yang terus diserang. Sejurus kemudian Akas nampak Komat Kamit membaca mantra. Nampak beliau memasang kembali pagar gaib yang hampir saja dibobol oleh Karso CS. Setelah keadaan Uyut sudah mulai membaik, kami pun kembali berdiskusi. Uyut menyarankan agar tubuh Irwan dipagari pagar gaib, agar teluh yang mereka kirim bisa dinetralkan oleh tubuh Irwan. Malam itu juga Akas memasang pagar gaib di tubuhku. Siang pun hampir berlalu. Senja di ufuk timur mulai temaram. Aku dan Akas sudah bersiap menuju ke lokasi sarang wewe gombel. Sesampainya di sana, kami pun memilih tempat yang pewi selama menunggu sosok itu keluar. Azan maghrib berkumandang, dan sejurus kemudian suasana yang tadinya temaram berubah menjadi gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang menyinari dari celah-celah daun yang rimbun. Beberapa saat kemudian, nampak satu sosok seperti terbang dari satu dahan ke dahan yang lain, kemudian turun ke tanah. Nampak sosok itu mendengus-denguskan hidungnya seakan-akan menyadari keberadaan kami.
di tempat itu. Suara dengusannya begitu menyeramkan, seakan-akan sedang mencari mangsa. Aku dan Akas pun keluar dari tempat persembunyian dan menghadang sosok itu. Ia mempunyai payudara yang teramat besar dan hampir menyentuh tanah. Aku merasa geli melihatnya. Aku berpikir, saru juga dia nak berjalan kalau setua itu besar, kata hatiku. Tapi ternyata pikiranku salah. Makhluk itu tiba-tiba dengan lincah menyerang kami dengan kukunya yang tajam. Satu sabetan saja kena ke tubuh bisa-bisa metong, pikirku. Dengan lincah Akas dapat menghindari serangan-serangan makhluk itu. Melihat serangannya gagal, makhluk itu pun beralih menyerangku. Aku pun gelalapan mendapatkan serangan yang mendadak itu. Aku pun dengan refleks menghindari serangan itu. Aku loncat sana-sini persis monyet saking lincahnya. Nampak makhluk itu kesal padaku. Dia pun melepaskan sewet atau kain yang dipakainya. Melihat sosok itu telah-telahan yang bulat, aku pun merasa geli, walaupun di suasana yang sangat horor saat itu. Nampak Akas kesal karena dia tahu kalau dia pikir aku meremehkan Wewe Gombel itu. Padahal aku ketawa karena melihat perutnya yang buncit dipenuhi bulu-bulu dengan payudara yang besar. Sosok itu nampak semakin marah dan kesal. Dia pun melompat ke arahku seraya melemparkan sewetnya. "Awas! Jangan sampai kena sewetnya. Itu berbahaya!" teriak Akas. Aku dengan lincah menghindari serangan Wewe Gombel itu. Hebat juga bocah ini. Aku suka. Aku ingin kau tinggal di alamku. Mabai, nyengok tetek kau be aku jijik, candaku. Teng. Sini cang bagus. Makhluk itu sembari memainkan payudaranya. "Sorry ya, ndak level," candaku lagi. Melihat aku yang bermain dengan Wewe Gombel, Akas pun semakin kesal. "Ngapikir ke rumah hantu? Ngakira Wewe Gombel itu mainan? Sudah berhenti bermainnya," kata Akas. Wewe Gombel pun kembali menyerang menggunakan sewetnya ke arahku. Sewet itu pun kutangkap, kutarik-tarik. Ternyata si tetek jumbo itu sangatlah kuat. Aku pun melayangkan tendangan ke arah payudaranya. Buk, buk. Satu tendangan mendarat. Geli lagi dong cah bagus, kata Wewe Gombel. "Ah, dasar mesum," kataku. Cah bagus, kamu suka ya dengan ini, kata Wewe Gombel sembari mengayun-ngayunkan payudaranya. Ketika sosok itu akan mengayunkan payudaranya, secepat kilat Akas menancapkan sebilah keris berwarna perak ke arah payudara Wewe Gombel itu. Terdengar suara jeritan makhluk itu, dan sejurus kemudian makhluk itu pun ambruk dan sewetnya pun terlepas. Aku tidak membuang waktu, langsung aku tarik sewet itu dan aku pegang. Cah bagus, rupanya kamu menginginkan benda itu ya. Bersiaplah untuk mati, kata Wewe Gombel itu. Seketika makhluk itu menyeringai giginya yang panjang dan runcing. Nampak terlihat jelas di matanya yang menyala merah. Dan secepat kilat Akas mengambil sewet itu dan mengancam akan membakar sewet itu. Jangan, aku akan menuruti apapun mau kalian. Sedikit info ya, sarung Wewe Gombel jika dibakar, maka Wewe Gombel juga akan hangus terbakar. Baiklah kalau begitu, aku akan mengampunimu. Tapi sewet ini akan disimpan oleh cucuku.
Nanti kalaulah tiba saatnya, aku akan mengembalikannya, ujar Akas. Baiklah, tapi janji. Baiklah, tapi janji harus ditepati. Janji ya, aku tahu manusia itu suka pembohong, kata kalung Wiwi itu. Kami pun, baik, kami berjanji, kata Akas. Dan dalam sekejap sosok itu pun menghilang. Beberapa hari kemudian, aku pun dilatih oleh Akas cara menggunakan sewet itu. Setelah aku menguasai kekuatan sewet itu, aku pun menghubungi Ismail. Setelah bertanya apa kabar dan apa yang aku lakukan selama di rumah Oyud, Kak Ismail bercerita kalau Obi hilang dan belum ditemukan. Obi? Ya Allah, apa yang terjadi dengan Obi? Selama aku di Singapura, dia yang baik dengan aku, kataku. Dan aku pun meminta izin kepada Buyut untuk segera kembali ke sana. Dan Buyut pun mengiyakan. Aku harus segera berangkat dan menyelamatkan Obi, kataku. Singkat cerita, aku pun sudah di Singapura. Aku pun mulai mencari info tentang keberadaan Obi. Tempat pertama yang aku singgahi tempat kerja aku dulu. Nampak suasana di sana belum ada perubahan semenjak aku pergi. Aku sedang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kerjaku waktu dulu. Seketika darahku mendidih ketika melihat sosok Karso yang semakin semena-mena terhadap para pekerja. Karso nampak tersenyum sinis kepadaku. Setelah Karso berlalu, aku pun mengikutinya. Sepertinya Karso sadar kalau aku mengikutinya. Aku segera merapatkan mantra. Tring! Tubuhku pun tetap di posisi semula, tapi tak terlihat oleh mata biasa. Aku mengikuti Karso dari belakang proyek itu yang sedang menelpon Mr. Lee. Setelah menelpon, Karso segera memasuki mobilnya. Tubuhku yang bisa tembus benda dengan leluasa masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Karso berbicara sendiri. Aku harus ke Hong Kong menemui Mr. Lee. Tapi sebelumnya aku harus membunuh teman si bocah itu. Aku pun terkejut. Rupanya Obi masih hidup. Setelah sampai di sebuah bangunan yang cukup besar itu, Karso menuju ke sebuah ruangan bawah tanah. Nampak di sana Obi dikurung dengan kondisi tubuh penuh luka akibat siksaan Karso CS. Nampak juga di sana dua orang penjaga dengan postur tubuh yang besar. Karso langsung membuka pintu besi itu seraya mengacungkan sebuah golok ke arah Obi. Aku pun dengan sigap menendang golok itu dengan keras. Karso pun nampak terheran-heran. Kutendang tubuhnya bertubi-tubi, Karso pun lari. Aku sengaja tak mengejarnya. Bagiku keselamatan Obi lebih penting. Sebelum pergi, aku menghajar kedua penjaga itu. Lalu, aku menggendong tubuh Obi. Dan dalam sekejap, tubuh kami sudah berada di apartemen. Jeffrey dan Alan kaget. Begitu aku muncul dengan tiba-tiba. Kak Ismail yang melihat itu paham betul. Ya, sewet Wiwi Gombel mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kami pun segera mengobati luka-luka Obi yang nampak masih lemah itu. Selesai berbasa-basi, aku pun berlalu mencari Karso lagi. Sering tubuhku pun menghilang dan kembali ke tempat di mana Obi ditahan. Tapi sialnya, tak satu pun orang berada di sana. Rupanya Karso CS telah kabur. Kita flashback ke belakang ya. Sewaktu kediaman Mr. Lee didatangi petugas, rupanya dia bisa meloloskan diri dari jeratan hukum berkat kong-kali-kongnya dengan aparat di Singapura. Kini Mr. Lee sudah berada di Hong Kong. Kembali ke masa kini. Setelah aku sampai di tempat Obi ditahan tadi, tidak ada seorang pun. Aku bergegas menuju ke rumah
Mr. Lee. Sering. Kembali tubuhku menghilang dalam sekejap. Aku tiba di rumah Mr. Lee. Nampak Karso sudah bersiap-siap mau pergi dengan anak buahnya. Tujuan mereka tentu saja ke Hong Kong. Aku terus mengamati gerak-gerik mereka. Kemanapun kau akan pergi, akan aku kejar. Selama kalian masih hidup, nyawaku dalam bahaya. Begitupun Mr. Lee harus mati di tanganku, batinku. Kini aku sudah tahu siapa Mr. Lee. Dia WNI Cina Indonesia. Sudah berkecimpung di dunia hitam selama 15 tahun. Tentu koneksinya sangat kuat. Aku harus mencari celah dan berhati-hati menghadapi Mr. Lee. Karena menurut informasi dari Jeffrey, Mr. Lee juga mempunyai dukun yang hebat di Hong Kong. Sama dengan di Indonesia, dukun-dukun di Hong Kong juga mengirim santet. Dukun di Hong Kong sangatlah mudah ditemui di kawasan Wan Chai, tepatnya di bawah jalan layang dekat Wan Chai Fire Station. Sarana yang mereka gunakan patung Buddha, Dewi Kuan Im, dan patung Sun Gokong, dan beberapa sejaji dupa kertas yang bertuliskan mantra huruf Cina. Karso pun sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk ke Hong Kong bersama dengan 2 orang anak buahnya. Nampak mereka akan menuju ke bandara. Aku yang sedari tadi mengikuti mereka merasa kagum melihat Karso yang bebas melenggang pergi ke berbagai negara. Setelah beberapa jam, pesawat pun mendarat di Hong Kong. Karso CS pun menaiki sebuah mobil mewah. Nampak sopirnya yang masih muda, fasih juga berbahasa Melayu. 2 jam perjalanan, kami pun sampai di sebuah rumah yang cukup mewah, berpagar tinggi, dan beberapa security nampak berjaga di gerbang rumah itu. Mobil yang kutumpangi pun berlalu dan set, mobil pun berhenti di depan rumah mewah itu. Buru-buru Karso masuk ke dalam rumah. Nampak Mr. Lee sedang duduk santai di atas sofa yang empuk. Karso segera duduk di dekat bosnya seraya berkata, "Bos, nama lengkap bocah itu Irwan Syah. Ini ada fotonya. Ku ambil dari Facebook dia," kata Karso. Aku pun kaget mendengar apa yang dibicarakan Karso. "Mau apa mereka?" kataku. "Apa mungkin mereka akan membunuhku atau mengirimiku teluh?" Batinku lagi. Tanpa menunggu lama, Karso dan Mr. Lee keluar rumah menuju ke suatu tempat. Seperti kata Jeffrey, mereka menuju ke kawasan Wan Chai. Di kawasan itu memang tempat berkumpulnya dukun-dukun pengirim teluh yang membuat hidup orang sial atau menghancurkan bisnis seseorang. Sejurus kemudian, Mr. Lee dan Karso memasuki sebuah ruangan. Terasa pengap dan bau dupa nampak banyak patung-patung kecil beraneka bentuk. Dukun perempuan ini disinyalir yang terkuat dan termahal. Mr. Lee pun tak sungkan-sungkan mengeluarkan banyak dolar demi untuk mencelakakan aku. Setelah dirasa segala persyaratan cukup, dukun itu pun segera merampalkan mantra-mantra. Secari kertas berwarna kuning yang ditulisi huruf Cina nampak diasapi di atas dupa. Kemudian ditempelkan ke patung Sun Gokong. Kemudian sang dukun nampak memukul patung itu. Seketika aku merasa ada sesuatu yang menyentuh tubuhku. Tubuhku pun terasa dipukul-pukul. Begitu terasa sangat sakit. Merasa aku dalam bahaya, aku pun membaca mantra sembari memanggil Wiwi Gombel.
Aku perintahkan dia untuk menjadi tameng tubuhku. Benar saja, selang beberapa saat, dukun itu menghentikan pukulan-pukulannya. Merasa ada yang melindungi, dukun itu pun segera mengambil sebilah pisau dan menggores-goreskan ke patung itu. Tapi tetap tak berhasil mengirim santetnya padaku. Sehingga akhirnya dari hidung sang dukun keluar darah segar. Begitupun dari telinganya dan mulutnya. Darah segar muncrat begitu saja dari mulutnya. Beberapa saat kemudian dukun itu pun ambruk di atas patung itu dengan kedua bola matanya yang pecah seperti ditusuk dengan benda tajam. Sebelum dukun itu tewas, aku melihat Wiwi Gombel meremas-remas isi perut sang dukun itu, serta kukunya yang tajam itu ditancapkannya ke mata sang dukun itu. Sekarang giliranmu, Karso. Giliran Mr. Lee nanti. Aku akan mencari tahu dulu di mana Mr. Lee menyimpan hartanya, kataku. Melihat sang dukun tewas, Mr. Lee dan Karso pun panik. Sebelum sempat, Karso berlari keluar, tubuhnya sudah terjatuh dan terseret-seret beberapa sayatan merobek baju Karso. Melihat bajunya yang robek dan kulitnya tak tergores, Karso pun tertawa. Kau tidak akan bisa membunuhku. Aku tak bisa mati, kata Karso sombong. Sementara itu Mr. Lee melihat takjub melihat anak buahnya yang memiliki kesaktian yang mumpuni. Berkali-kali serangan Wiwi Gombel itu menuju ke Karso tak berhasil. Dan karena kesal, Wiwi Gombel itu pun menampakkan dirinya. Hello, cah bagus. Ning. Sembari Wiwi Gombel itu menggoyang-goyangkan payudaranya yang teramat montok. Bukannya senang melihat sosok perempuan yang telanjang bulat itu, Mr. Lee dan Karso nampak ketakutan. Hei Karso, makhluk apa itu? Mengapa begitu seram dan menjijikkan? Kata Mr. Lee. Bos, sepertinya ini jin atau siluman, kata Karso. Siluman? Kata Mr. Lee kaget. Cepat habisi makhluk ini sebelum kita yang dihabisinya, kata Mr. Lee. Siap bos, kata Karso. Karso pun mengeluarkan keris pusaka yang dibawanya dari Jawa. Hei makhluk jelek, mati kau, kata Karso. Karso menyerang Wiwi Gombel dengan sekuat tenaga. Karso berpikir pasti lamban gerakan ini karena membawa dua pepaya yang amat besar, katanya. Tapi Karso salah. Wiwi Gombel sangatlah lincah, loncat sana loncat sini. Makhluk jelek, sialan, bisanya menghindar. Tak potong tetek kau, biar tahu rasa, kata Karso. Jangan bang, mending abang isap saja, kata Wiwi Gombel. Najis tralala, kata Karso. Ih, so jual mahal si abang, kita nyesal loh, kata Wiwi Gombel. Bersambut. Berhasilkah Karso membunuh Wiwi Gombel itu? Bagaimana dengan nasib Mr. Lee? Temukan jawabannya di Misteri J779. Terima kasih kawan sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalam.